Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila dengan NIM 2011101. Saya dari kelas PAI 3D dan saya dari kelompok 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh dosen pengampu Puri Handayani MA. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Baik, langsung saja ke pembahasan. Saya akan membahas 3 poin, yaitu pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan itu sendiri, kemudian ada bentuk-bentuk pendidikan terhadap pembentukan jiwa keagamaan, dan yang ketiga atau terakhir itu tentang hubungan masalah sosial dan agama. Kita akan membahas yang pertama dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan berupa awalan pe dan akhiran an, di mana yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik atau cara mendidik. Kemudian secara definisi pendidikan itu sendiri menurut bahasa yaitu perubahan kata, perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan atau melatih lewat pengajaran. Kemudian tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu memperbaiki sikap atau akhlak seseorang. Terlebih lagi hal itu ialah pendidikan Islam. Karena itulah pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa keagamaan yang timbul pada diri seseorang tersebut. Baik, kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk pendidikan terhadap pembentukan jiwa keagamaan, di mana bentuk-bentuk pendidikan terhadap jiwa keagamaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pendidikan keluarga, kemudian yang kedua itu ada bentuk pendidikan kelembagaan, dan yang ketiga itu ada bentuk pendidikan kemasyarakatan. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu bentuk pendidikan keluarga, di mana bentuk pendidikan keluarga ini merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan seseorang. Jadi menurut W.H. Clark, beliau mengatakan berjalan dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit untuk diidentifikasi secara jelas karena masalah yang menyangkut kejiwaan manusia itu sangatlah rumit. Namun demikian, melalui fungsi-fungsi jiwa yang masih sangat sederhana tersebut, agama itu terjalin dan terlihat di dalamnya. Melalui jalinan unsur-unsur dan tenaga kejiwaan ini pula lah agama itu berkembang. Jadi dalam kaitan ini pula lah terlihat sekali peran pendidikan keluarga dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak didik atau pada seseorang. Kemudian yang kedua itu ada bentuk pendidikan kelembagaan, di mana sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah pelanjut dari pendidikan keluarga. Jadi pendidikan agama di lembaga pendidikan bagaimanapun akan sangat berpengaruh pada pembentukan jiwa keagamaan pada anak atau pada seseorang. Namun demikian, besar kecilnya pengaruh tersebut sangat tergantung pada berbagai faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, bentuk pendidikan kemasyarakatan, di mana seperti yang kita ketahui masyarakat merupakan lapangan pendidikan ketiga yang para pendidik pada umumnya sepakat bahwa masyarakat juga ikut berperan dalam memengaruhi perkembangan anak didik. Jadi keserasian antara ketiga lembaga pendidikan memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan anak didik. Terlebih lagi yaitu jika perkembangan jiwa keagamaannya. Fakta menunjukkan bahwa lingkungan sekitar memengaruhi perkembangan jiwa keagamaan anak didik, di mana hal itu dapat dikarenakan bahwa jika pertumbuhan fisik akan berhenti saat usia anak itu mencapai usia tertentu, namun pertumbuhan psikis anak tersebut tidak demikian. Pertumbuhan psikis berlangsung seumur hidup. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwasannya fungsi dan peran masyarakat dalam pembentukan jiwa keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung tinggi norma-norma agama
itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang hubungan masalah sosial dengan agama, di mana secara garis besar masalah sosial yaitu suatu kondisi yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu untuk diatasi. Sedangkan objek kajian masalah sosial begitu kompleks, dari mulai ekonomi, kemudian ada sejarah sosial dan budaya, kemudian ada bahkan politik. Dalam hal ini, masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia antara lain seperti kemiskinan, kemudian ada pengangguran, kemudian ada kriminalitas, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan, kemudian masih banyak masalah lainnya. Sedangkan agama itu merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan antara manusia dengan tatanan kehidupan. Jadi, hubungan antara masalah sosial dengan agama dapat disimpulkan bahwa masyarakat tentunya menginginkan tatanan kehidupan yang teratur atau adil, atau bahkan disebut membutuhkan solusi dalam menyelesaikan masalah. Maka disinilah agama berperan penting dalam memberikan solusi bagi konflik yang terjadi di masyarakat tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi yang saya bahas mengenai pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.